Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hak Demokrasi. Kita mau membahas salah satu berita yang sedang viral, yaitu Wali Kota Medan yang sebagai mantunya Presiden Joko Widodo, yang mempersunting anaknya Presiden Joko Widodo yang bernama Kahiyang Ayu. Berita ini bermula dari postingan di akun TikTok milik Bobby yang berjoget gemoy dan berkampanye untuk mendukung salah satu kontestan pemilihan presiden yang bernomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kita ketahui bahwasannya dalam aturan pemilu, Pasal 283 Undang-Undang Pemilu, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pemilu, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi sudah jelas di pasal 283 Undang-Undang Pemilu menyatakan semua pejabat, baik yang struktural ataupun fungsional atau aparatur sipil negara, itu dilarang untuk melihatkan keberpihakannya kepada salah satu kontestan pemilihan presiden. Hal ini dapat mempengaruhi yaitu masyarakat, dalam arti kata masyarakat luas, yang akan merugikan salah satu paslon. Jadi menurut saya ini pelanggaran yang harusnya segera Bawaslu bertindak. Tapi apakah ini bakal menjadi delik dalam undang-undang pemilu? Karena kita lihat Bawaslu kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon dari 02. Contohnya bagi-bagi susu dalam acara Car Free Day. Bawaslu pusat dengan Bawaslu daerah itu bisa beda pendapat, yang mana Bawaslu daerah menyatakan itu melanggar karena ada aturannya dalam undang-undang Pergub, peraturan gubernur atau peraturan daerah, itu dilanggar. Tetapi Bawaslu pusat menyatakan kurang alat bukti, tidak terjadi pelanggaran. Jadi saya kira Bawaslu ini kurang ketegasan. Jadi kalau emang Bawaslu tidak bisa mengamankan pemilu, tidak bisa menjadi wasit, buat apa adanya Bawaslu? Kembali lagi, buat apa adanya Bawaslu kalau setiap pelanggaran yang dilaporkan buktinya ada, disertai dengan videonya dan lain sebagainya, ternyata tidak terjadi pelanggaran? Apakah mungkin karena mereka saat ini sedang berkuasa jadi seenak jidatnya sendiri? Negara ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Atau mungkin pemerintah nunggu rakyatnya turun ke jalan. Saya tidak paham dengan ini. Tapi yang saya lihat, Bawaslu tidak fair dalam hal pemilu di tahun 2024 ini. Tidak menjadi wasit yang amanah, yang mana pada saat paslon dari 02
yaitu putranya Presiden Jokowi sendiri yang mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden melakukan pelanggaran, maka Bawaslu seolah-olah tutup mata. Lantas, buat apa adanya Bawaslu? Kembali lagi. Terus kemana mengadunya? Harus ke DKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Ayo kemonlah Bawaslu, bergerak. Ya, jangan cuma ketika pelanggaran dilakukan oleh 03 atau 01 kalian langsung bergerak. Ya, ketika pelanggaran dilakukan 02 seolah-olah kalian tutup mata. Sekarang kita cuplik video yang menyatakan bahwasanya Bobby pada saat diwawancarain, beliau berkata sebenarnya dia tidak melanggar undang-undang pemilu. Saya bukan ASN. Padahal sudah jelas di pasal 283 Undang-Undang Pemilu itu menyatakan pejabat baik yang fungsional atau struktural itu sudah jelas. Jadi Bobby ini sekarang apa jabatannya? Apa kepala tukang parkir? Sehingga dia nggak tahu hal-hal yang seperti itu, gitu loh. Kita lihat video cuplikannya. Dengan tegas menyatakan bahwa video yang diunggahnya itu merupakan bentuk kampanye. Apa itu nggak melanggar, Pak? Saya niat untuk saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini nggak kayak yang di sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Jabatan saya cuman 5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai wali kota Medan saya jalankan. Saya rasa saya jalankan. Dan tentunya saya ada hak politik juga, dan untuk dijoget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Ya, itu kampanye. Karena untuk kebutuhan video kampanye, Pak. Ya, untuk kebutuhan video kampanye. Di sini sudah jelas, dia menyatakan katanya dia bukan ASN yang di sebelah saya. Saya nggak tahu Pak Bobby ini kurang membaca atau gimana. Jadi harus kita pahami semua rekan-rekan. Menurut saya ini adalah suatu pelanggaran karena pejabat menyalahgunakan wewenangnya. Ya, maka saya menyatakan hal ini patut diduga pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Bobby. Cuman kita lihat ke depannya apakah ini akan diproses oleh Bawaslu, mengingat beliau adalah titisan dari Presiden Joko Widodo yang saat ini mempunyai kekuasaan penuh sebagai eksekutif. Jadi kita berpesan, Bawaslu tolong tegakkan aturan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kamu menyalahgunakan jabatan kamu ya sebagai pengawas pemilu sehingga kalian tidak berintegritas. Kami rakyat Indonesia dengan ini akan mengawal proses demokrasi yang akan berlangsung. Akan tetapi tolong direspon. Bila mana ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan, segera direspon. Itu pesan saya kepada Bawaslu. Semoga kedepannya baik-baik saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.